Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfea Priyati, saya dari kelas TI 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model bisnis menggunakan kanvas yang ada di samping saya. Yang pertama ada customer segment. Nah, customer segment ini merupakan target pasar dari bisnis yang akan kita jalankan. Kita harus tahu dulu nih, target pasar utama untuk bisnis kita itu siapa, kita targetnya untuk siapa. Nah, pada bisnis yang akan saya jalankan berdasarkan bisnis model canvas ini, saya akan menjalankan sebuah bisnis untuk menjual sebuah jajanan atau makanan ringan. Salah satunya adalah basreng. Nah, dan pastinya basreng ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah value proposition. Nah, value proposition ini merupakan secara singkat kelebihan produk yang akan kita jualkan ini apa aja sih dibandingkan dengan produk lain. Nah, untuk produk basreng ini yang saya jualkan ke customer, tentunya ada value proposition-nya dibandingkan dengan produk lain. Yang pertama, karena saya tahu nih, berdasarkan riset dari sosial media seperti Instagram, TikTok ataupun Twitter, basreng ini merupakan makanan ringan yang banyak sekali peminatnya. Selain karena rasanya enak, basreng ini merupakan makanan yang cukup bisa dikonsumsi oleh banyak kalangan. Nah, untuk basreng sendiri yang saya jual ini merupakan basreng yang terjangkau dari produk lainnya. Karena apa? Ini saya jual ini per 200 gram, di mana 200 gram itu harganya 15.000. Sedangkan untuk seperti saya yang ketahui di pasaran bahwa 100 gram dari basreng itu sekitar harganya 10.000 sampai 15.000. Otomatis produk yang saya jual ini lebih terjangkau 5.000 daripada produk yang di luar sana. Selain karena basrengnya murah, terjangkau, dan bisa dinikmati banyak kalangan, ada keuntungan yang bisa diambil oleh pelanggan itu. Yang pertama, akses mudah dan cepat. Jika pelanggan ingin memesan basreng saya, tinggal chat di sosial media baik IG, WA, Facebook ataupun Twitter. Kemudian untuk model bisnis yang ketiga bagiannya adalah channel. Nah, untuk channel ini sendiri, gimana sih produk kita bisa sampai ke customer atau ke pelanggan. Nah, untuk produk basrengnya saya ada beberapa promosinya, bisa menggunakan sosial media seperti IG, WhatsApp, Twitter atau Facebook. Nah, bagaimana sih bisanya basreng ini sampai ke pelanggan? Untuk yang pertama, saya bisa pesan nih pelanggan lewat WhatsApp saya. Kemudian setelah itu saya bisa antarkan ke area terdekat atau ke Cilacap kota sesuai daerah saya. Kalau semisal yang pesan adalah orang luar kota, bisa menggunakan jasa online. Nah, untuk penjualannya sendiri ini bisa juga langsung ataupun bisa langsung datang ke rumah saya, atau juga bisa lewat sosial media seperti WA ataupun IG. Kemudian untuk basreng saya untuk selanjutnya bisa menggunakan delivery order atau bisa menggunakan layanan order makanan seperti menggunakan platform Grab ataupun Gojek. Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah customer relationship. Nah, untuk bagian customer relationship ini maksudnya tuh gimana sih caranya agar pelanggan atau customer dari produk yang kita jual ini tuh tetap setia, tetap loyal kepada kita, bisa order lagi untuk selanjutnya. Nah, untuk dari bisnis model yang saya buat ini, yang pertama jelas kita tuh untuk biar kita bisa terhubung dengan customer, kita saling bertukar sosial media, berteman, follow Instagramnya, terus kemudian kita save nomor WhatsApp-nya. Kemudian
ada beberapa langkah lagi yang bisa kita ambil agar pelanggan atau customer kita itu setia. Ada kita dari attitude-nya, kita ramah kepada pelanggan, apa yang ingin ditanyakan pelanggan, kita ramah menjawabnya, kita jelaskan produknya kita apa aja sih. Nah, untuk itu kita dari hasil penjualan tentunya. Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah key resource. Nah, key resource ini apa sih maksudnya? Nah, key resource ini tuh maksudnya sumber daya utama apa nih yang kita andalkan. Jika nggak ada sumber daya ini, maka bisnis kita tidak akan bisa berjalan. Hal utama apa yang membuat bisnis kita bisa berjalan? Yang pertama itu ada bahan baku tentunya, basreng. Kita pastinya butuh itu untuk kita jual, produk yang akan kita jual, bahan bakunya. Kemudian alat komunikasi. Tanpa alat komunikasi kita nggak bisa berinteraksi dengan pelanggan, tidak bisa bertukar pendapat, misal bertukar pikiran. Kemudian alat transportasi. Tanpa adanya alat transportasi, saya sebagai penjual tidak bisa mengantarkan produk yang akan saya jual ke pelanggan. Kemudian untuk bagian selanjutnya dari model bisnis ini adalah key activities atau kunci kegiatan dari proses bisnis yang akan kita jalankan, yaitu ada tim manajemen. Langkah awalnya adalah kita memanage dulu nih, mengatur dulu gimana nih urutannya dari mulai promosi ke pelanggan, kemudian bagaimana cara produk yang kita jalankan bisa sampai ke pelanggan. Kita harus menyusun dulu tim manajemennya, atau nanti kalau semisal saya banyak sekali orderannya, saya bisa membuat sebuah tim atau kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan beberapa produk. Nah, produknya kita disiapkan dulu. Semisal kita banyak orderan, kita upgrade, kita perbanyak pemesanan, kita bisa menyiapkan beberapa produk terlebih dahulu. Kemudian ada penjualan produk, tentunya kunci utamanya kita melakukan jual beli dengan pelanggan, kita menawarkan produknya kita. Kemudian promosi. Nah, untuk promosi ini sendiri adalah kunci utamanya, gimana sih produknya kita bisa dikenal oleh banyak masyarakat luas. Kemudian untuk blok selanjutnya ada key partners atau kunci dari partnersnya kita dalam menjalankan bisnis ini tuh siapa aja. Kita mendapatkan bahan baku dari produk ini tuh dari siapa aja. Ini adalah hal yang utama juga yang menunjang kelancaran bisnis kita. Itu ada supplier dan bahan baku. Kita ambil dari produk basreng ini menggunakan supplier dari makanan-makanan ringan. Nah, dari menggunakan supplier ini kita bisa mengambil bahan baku yang jauh lebih murah dibandingkan kita membeli dari kemasan produk yang sudah dijual di pasaran. Kemudian ada reseller. Dari reseller, kita sebagai reseller, sebagai pencipta produk dari supplier. Kemudian ada marketplace. Nah, marketplace ini tuh tempatnya kita untuk berjualan seperti menggunakan Shopee atau Tokopedia. Kemudian dari blok selanjutnya adalah cost structure. Nah, cost structure ini tuh apa sih? Cost structure ini tuh biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan tentunya dalam menjalankan usaha bisnis ini. Nah, itu ada yang pertama ada biaya produksi. Tentu saja biaya produksi ketika kita membeli bahan baku dari supplier. Kemudian ada biaya bahan atau biaya baku utamanya. Kemudian ada biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini adalah biaya yang kita keluarkan ketika kita mengantarkan produknya kita. Nah, tadi merupakan penjelasan-penjelasan dari model bisnis yang akan kita buat untuk menjalankan bisnisnya kita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.